Di sebuah desa kecil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu miskin bersama anak perempuannya. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan bukit-bukit hijau. Sementara di kejauhan tampak aliran sungai yang jernih berkelok-kelok menuju laut. Rumah mereka sangat sederhana, hanya berupa gubuk kecil beratapkan daun rumbia. Meski hidup serba kekurangan, sang ibu tetap berusaha sekuat tenaga agar anaknya tidak merasa kekurangan makanan ataupun pakaian. Anak perempuan itu tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kulitnya halus, wajahnya manis, dan tutur katanya lembut bila sedang di rumah. Ia sering membantu ibunya menumbuk padi atau mengambil air di sungai. Namun, seiring berjalannya waktu, sifatnya mulai berubah. Sejak kecil ia sering dimanjakan, sehingga hatinya tumbuh menjadi keras, mudah malu, dan cepat merasa rendah diri bila berhubungan dengan orang lain. Gadis itu mulai merasa malu dengan keadaan ibunya. Ibunya adalah perempuan tua yang tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan bajunya lusuh karena dipakai bertahun-tahun. Ketika mereka berjalan bersama ke pasar, sang gadis selalu berjalan jauh di depan, tidak mau menoleh, bokon sikonakan, tidak mengenal ibunya sendiri. Sang ibu sebenarnya tahu apa yang dirasakan anaknya, namun ia selalu berusaha bersabar. Suatu hari, sang ibu berkata pelan kepada putrinya, "Anakku, jangan pernah malu dengan ibumu. Biar bagaimanapun, akulah yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, meski hanya dengan kesederhanaan." Namun gadis itu hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tetap merasa bahwa ibunya berbeda dengan orang-orang lain. Ia iri ketika melihat teman-temannya memiliki orang tua yang berpakaian bagus dan tinggal di rumah yang lebih layak pada suatu pagi yang cerah. Sang ibu mengajak anaknya pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun mereka. Ia membawa esawayur des, mayur, dan beberapa ikat kayu bakar. Perjalanan menuju pasar melewati jalan setapak yang panjang, diapit sawah dan hutan. Sang ibu berjalan dengan langkah pelan karena usianya sudah tua. Sementara anaknya berjalan cepat di depan, sambil sesekali menghela napas panjang karena merasa malu bila ada orang yang melihat mereka bersama. Sesampainya di pasar, banyak orang menoleh kepada gadis itu. Parasnya yang cantik membuat orang kagum. Beberapa pemuda bahkan mencoba menyapanya. Namun setiap kali ada yang bertanya, "Siapa yang bersamamu? Apakah itu ibumu?" Sang gadis langsung panik. Ia tidak mau mengakui ibunya. Dengan cepat ia menjawab, "Oh, bukan! Dia hanya seorang pembantu tua yang ikut denganku." Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya perih, seolah tertusuk ribuan jarum. Ia tidak menyangka anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang tega mengatakan hal itu. Namun, ia masih menahan diri. Ia tetap menggendong hasil kebun dan berjualan seperti biasa. Sejak hari itu, kebiasaan anaknya semakin menjadi-jadi. Setiap kali bertemu orang asing, ia tidak pernah mengaku bahwa perempuan tua itu adalah ibunya. Semakin banyak orang memuji kecantikannya, semakin besar pula rasa malunya pada ibunya sendiri. Sementara sang ibu, meski hatinya hancur, tetap berdoa agar anaknya kelak menyadari kesalahannya. Ia berharap suatu hari anak itu akan mengerti bahwa kecantikan tanpa budi pekerti hanyalah kesombongan, semu yang dapat membawa celaka. Namun, takdir berkata lain. Kesalahan kecil yang dibiarkan berlarut-larut perlahan mengundang murka langit. Doa dan keluhan seorang ibu yang tersakiti akan menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Hari-hari berikutnya, sang ibu masih berusaha bersabar menghadapi anak gadisnya. Meski hatinya sering sakit karena tidak diakui, ia tetap mencintai putrinya dengan tulus. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sederhana dari hasil kebun. Ia juga sering menyiapkan pakaian terbaik yang mereka miliki untuk dipakai anaknya. Meski pakaian itu hanyalah kain lama yang sudah beberapa kali ditambal. Namun, semakin besar anak itu, semakin kuat pula rasa malu dan sombong di hatinya. Ia sering bercermin di tempayan berisi air, mengagumi kecantikannya sendiri. Kadang ia berkhayal menjadi istri bangsawan atau orang kaya yang tinggal di rumah megah dengan perhiasan berkilauan. Dalam hayalannya, ia membayangkan semua orang akan kagum padanya, tanpa pernah memandang rendah kehidupannya yang miskin. Sayangnya, ia tidak pernah melihat kenyataan bahwa di balik kecantikan wajahnya, ada pengorbanan besar dari seorang ibu yang rela menahan lapar agar anaknya bisa makan. Suatu siang, saat matahari terik, sang ibu kembali mengajak anaknya ke pasar. Mereka membawa hasil kebun yang lebih banyak dari biasanya beberapa ikat sayur.
buah pisang, dan singkong. Jalan menuju pasar cukup ramai. Beberapa orang desa lain juga berjalan membawa barang dagangan. Di sepanjang perjalanan, banyak mata memandang gadis itu dengan kagum. Mereka berbisik-bisik, "Cantik sekali gadis itu." Sayang, ia hanya anak seorang perempuan tua miskin. Bisikan itu terdengar oleh gadis tersebut. Hatinya panas. Ia merasa malu sekaligus marah. Mengapa semua orang selalu mengaitkan dirinya dengan ibunya yang lusuh? Mengapa kecantikannya harus direndahkan hanya karena asal-usulnya? Tak lama kemudian, seorang pemuda tampan yang juga menuju pasar berjalan mendekat. Ia mencoba berkenalan dengan gadis itu. "Adik, dari mana asalmu? Siapakah perempuan tua yang bersamamu?" tanyanya ramah. Gadis itu terkejut. Ia takut pemuda itu tahu siapa ibunya. Dengan cepat ia menjawab sambil tersenyum manis. "Oh, dia bukan ibuku. Dia hanya seorang pembantu yang membawakan dagangan untukku." Ucapan itu menusuk hati sang ibu seperti pisau tajam. Untuk kesekian kalinya, anaknya menyangkal dirinya di depan orang lain. Sang ibu berusaha menahan air matanya. Namun langkahnya semakin terasa berat. Sesampainya di pasar, gadis itu sengaja meninggalkan ibunya di belakang. Ia berjalan anggun, seolah-olah ia datang sendiri. Beberapa orang pemuda mendekatinya, mengagumi kecantikannya, tanpa tahu bahwa di sudut pasar ada seorang ibu tua yang sibuk berjualan sambil menahan rasa pedih. Malam harinya, ketika mereka kembali ke rumah, suasana hening. Sang ibu duduk di sudut rumah, menatap wajah anaknya yang tengah sibuk menyisir rambut panjangnya. Hati sang ibu bimbang antara ingin menegur keras atau hanya diam dan berdoa. Akhirnya, ia berkata lirih, "Anakku, mengapa kau selalu malu mengakui aku sebagai ibumu? Apa salahku padamu? Apakah karena bajuku lusuh? Apakah karena aku miskin? Ingatlah, kecantikanmu tidak ada artinya bila hatimu penuh dengan kesombongan." Namun, sang gadis tidak menjawab. Ia pura-pura tidak mendengar. Dalam hatinya, ia merasa ibunya hanya menghalangi impiannya. Ia ingin hidup berbeda, jauh dari kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Malam itu, sang ibu menangis diam-diam. Air matanya menetes tanpa suara, hanya menyisakan doa di dalam hati. Ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, berilah anakku kesadaran. Jangan biarkan ia terus tersesat dalam kesombongan." Tetapi doa seorang ibu yang terluka kadang bisa berubah menjadi permohonan yang membawa akibat besar. Langit mendengar keluhannya, bumi mencatat tangisnya, dan takdir perlahan-lahan mulai menyiapkan jalan menuju hukuman bagi sang anak yang durhaka. Hari-hari terus berlalu, namun sifat sang gadis tidak juga berubah. Ia semakin jauh dari ibunya, semakin sombong dengan kecantikan yang dimilikinya. Bila ada orang asing yang bertanya, ia selalu menyangkal bahwa perempuan tua yang bersamanya adalah ibunya. Suatu ketika, sebuah pesta besar diadakan di kota yang letaknya tidak jauh dari desa. Pesta itu digelar oleh seorang saudagar kaya yang baru saja menikahkan putranya. Orang-orang dari berbagai kampung berdatangan. Pasar ramai, jalan-jalan dipenuhi orang, dan musik tradisional terdengar mengalun meriah. Kabar pesta itu sampai ke telinga gadis cantik tersebut. Ia sangat bersemangat. Dalam hatinya, ia merasa inilah kesempatan untuk tampil dan dilihat banyak orang. Ia berharap bisa menarik perhatian pemuda-pemuda kaya, bahkan mungkin bangsawan. "Bu, aku ingin pergi ke pesta di kota," katanya pada ibunya. Sang ibu terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pesta itu bukan tempat bagi orang sederhana seperti mereka. Tetapi melihat semangat anaknya, ia pun luluh. "Baiklah nak, kita pergi bersama. Ibu akan menemanimu." Mereka pun berangkat. Gadis itu mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Meski sebenarnya hanyalah kain lama yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Tetapi karena parasnya begitu cantik, pakaian sederhana itu tetap terlihat indah ketika melekat di tubuhnya. Dalam perjalanan menuju kota, banyak orang memperhatikan gadis itu. Mereka berbisik kagum. "Lihat, cantik sekali gadis itu." Namun lagi-lagi, bisikan lain mengikuti. "Sayang, ibunya hanya seorang perempuan tua miskin." Bisikan itu membuat hati sang gadis panas. Ia mulai berjalan semakin jauh dari ibunya, agar orang tidak mengira mereka berdua datang bersama. Ia bahkan sempat memarahi ibunya. "Ibu, jangan berjalan terlalu dekat denganku. Aku malu dilihat orang." Sang ibu terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya kembali perih, tetapi ia tetap sabar. Dengan langkah lambat, ia terus mengikuti anaknya dari belakang. Sesampainya di kota, suasana pesta sangat meriah.
Lampu-lampu minyak bergantungan, makanan berlimpah, orang-orang tertawa, menari, dan saling bercengkerama. Gadis itu langsung mencuri perhatian banyak tamu. Semua mata tertuju padanya. Seorang pemuda bangsawan yang hadir di pesta itu tertarik. Ia mendekati gadis tersebut dan berkata, "Siapa namamu, gadis cantik? Dari mana asalmu?" Dengan bangga gadis itu menjawab, "Namaku." Lalu ia menyebutkan namanya. Tapi ketika pemuda itu menunjuk ke arah sang ibu yang sedang duduk di sudut dengan pakaian lusuh, ia bertanya, "Apakah itu ibumu?" Gadis itu langsung gelagapan. Wajahnya memerah, bukan karena bangga, tetapi karena malu. Orang-orang mulai memperhatikan, menunggu jawabannya. Dengan cepat ia berkata, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku. Aku datang ke sini sendiri." Ucapan itu membuat suasana sejenak hening. Sang ibu mendengarnya dengan jelas. Hatinya pun hancur berkeping-keping. Air matanya menetes, menandakan betapa sakit hatinya mendengar pengakuan anak yang menyangkal darah dagingnya sendiri. Dengan suara bergetar sang ibu berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, bila anakku terus bersikap begini, berilah ia pelajaran. Jangan biarkan ia semakin jauh dalam kesombongan." Langit malam tampak gelap, angin berhembus dingin. Seakan-akan doa sang ibu yang penuh luka itu tidak hanya terdengar di bumi, melainkan juga naik ke langit. Namun sang gadis tidak menyadari bahwa ia telah melukai hati ibunya begitu dalam. Ia terus tertawa dan berbincang dengan para pemuda, bangga karena dipuji-puji, tanpa tahu bahwa langkah menuju kehancurannya sudah semakin dekat. Malam itu pesta di kota masih berlangsung meriah. Orang-orang menari, tertawa, dan bercengkerama tanpa henti. Lampu-lampu minyak berkilauan, iringan musik tradisional semakin keras terdengar. Namun, di sudut ruangan yang temaram, seorang perempuan tua duduk termenung dengan hati yang remuk. Dialah sang ibu. Ia menyaksikan dengan mata kepedihan bagaimana putrinya, darah dagingnya sendiri, menyangkal dirinya di depan banyak orang. Sakitnya begitu dalam, lebih pedih dari luka fisik manapun. Bukan sekali atau dua kali anaknya berbuat demikian, melainkan sudah berkali-kali. Sang ibu berusaha menahan air mata. Ia tidak ingin membuat keributan di pesta itu. Tetapi hatinya yang penuh luka akhirnya tidak kuasa lagi menanggung beban. Ia bangkit perlahan, melangkah keluar dari keramaian pesta, lalu mencari tempat yang sepi. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia berlutut di tanah, menengadah ke langit. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Tuhan, bila anakku tak juga sadar, bila ia terus durhaka dan malu mengakui ibunya sendiri, maka berilah ia pelajaran. Hukum dia agar ia tahu betapa besar dosa anak yang menyakiti hati ibunya." Doa itu keluar dari hati yang benar-benar terluka. Ia tidak mengutuk dengan amarah, melainkan memohon dengan kesedihan terdalam. Namun, doa seorang ibu yang teraniaya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Langit mendengar, bumi pun merespons. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun bergetar, dan awan perlahan menutup cahaya bulan. Di dalam pesta, sang gadis masih asyik dengan canda tawa. Ia tidak sadar bahwa perubahan alam sedang terjadi. Orang-orang mulai menoleh keluar karena angin mendadak terasa dingin menusuk. Ketika pesta usai, gadis itu pulang bersama ibunya. Jalan menuju desa gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Mereka berjalan beriringan, tetapi seperti biasa, sang gadis berjalan jauh di depan. Ia tidak peduli pada ibunya yang tertatih di belakang. Dalam perjalanan, beberapa orang desa melihat mereka. Salah seorang bertanya pada sang gadis, "Nak, bukankah itu ibumu yang berjalan di belakangmu?" Sekali lagi, gadis itu dengan tegas menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku yang selalu ikut bersamaku." Kali ini, ucapan itu menjadi tetes terakhir yang memenuhi kesabaran sang ibu. Hatinya benar-benar hancur. Air matanya menetes deras, membasahi tanah tempat ia berjalan. Ia berhenti sejenak, lalu menengadah ke langit, sambil berseru lirih, namun penuh kepedihan. "Ya Tuhan, bila memang anakku sudah tidak bisa lagi menghargai ibunya, bila ia terus menolak darah dagingnya sendiri, maka biarlah ia menerima balasan. Biarlah tanah menjadi saksi air mataku, dan biarlah anakku yang durhaka ini berubah menjadi batu, agar kelak ia tidak lagi menyakiti hati siapapun." Sejenak suasana menjadi hening. Namun beberapa saat kemudian, bumi berguncang halus. Angin menderu semakin keras,
membuat pepohonan bergoyang liar. Gadis itu terkejut. Ia menoleh ke belakang melihat ibunya berdoa sambil menangis. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanyanya ketakutan. Tetapi sudah terlambat. Doa yang keluar dari hati ibu yang teraniaya telah sampai ke langit. Sesuatu yang tak terelakkan mulai terjadi. Tubuh sang gadis tiba-tiba terasa berat. Kakinya seakan tertarik ke bumi. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa kaku. Ia menjerit ketakutan, berusaha berlari. Namun gerakannya semakin lambat. Orang-orang yang melihat dari kejauhan mulai panik. "Apa yang terjadi dengan gadis itu?" teriak seseorang. Sang ibu menutup wajahnya dengan tangan, hatinya hancur bercampur penyesalan. Namun kutukan sudah terlanjur dimulai. Angin malam bertiup semakin kencang. Langit mendadak gelap. Awan tebal menutupi bulan. Dan suasana terasa mencekam. Orang-orang yang masih berada di jalan menuju desa berhenti melangkah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gadis cantik itu mulai berjalan dengan aneh. Tubuhnya bergetar, kakinya terasa berat, dan wajahnya diliputi ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" jerit sang gadis sambil mencoba berlari. Namun langkahnya seolah tertahan. Kakinya terasa membatu. Ia menoleh ke arah ibunya yang masih berdiri tak jauh di belakang. Dengan mata ketakutan ia berteriak, "Ibu, tolong aku, ada apa dengan tubuhku?" Sang ibu hanya terdiam. Air matanya terus mengalir deras. Hatinya bimbang antara kasih sayang seorang ibu yang ingin menolong anaknya dan luka hati yang sudah begitu dalam akibat penghinaan yang terus-menerus diterimanya. Lalu, perlahan-lahan, kaki sang gadis mulai berubah menjadi keras. Kulitnya yang halus mendadak mengeras, warnanya menjadi kelabu seperti batu. Sang gadis meronta, menangis, dan mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya semakin sulit digerakkan. "Tidak! Aku tidak mau. Aku masih muda. Aku cantik. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan malu lagi mengakui ibu. Tolong hentikan ini." Teriaknya penuh penyesalan. Tangisannya terdengar memilukan. Ia meraih tangan ibunya, tetapi perlahan jari-jarinya juga mulai kaku. Tangannya membatu satu persatu. Orang-orang desa yang menyaksikan dari kejauhan terperangah. Sebagian menutup mulut karena takut. Sebagian lagi berbisik, "Itulah akibat durhaka kepada orang tua. Ya Tuhan, ampunilah dia." Sementara itu, sang gadis terus meronta. Air matanya mengalir deras di pipinya yang masih cantik. Namun, air mata itu jatuh ke tanah dan segera membeku bersama tubuhnya yang perlahan menjadi batu. Dari kaki, lutut, hingga pinggangnya mengeras dan semakin lama naik ke dada. Sang ibu tak kuasa menahan tangis. Ia berlari memeluk anaknya yang tubuhnya kini setengah batu, sambil berkata, "Anakku, andai saja kau tidak malu mengakui ibumu. Andai saja kau menghargai kasih sayangku. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Namun doa yang telah terucap tidak bisa ditarik kembali. Alam sudah menjawab permintaan itu." Sang gadis menjerit untuk terakhir kalinya, "Ampun ibu, aku menyesal." Lalu jeritan itu terhenti. Seluruh tubuhnya membatu. Wajahnya masih terlihat cantik, tetapi membeku dalam ekspresi penuh tangisan. Air matanya yang membasahi pipi pun ikut mengeras. Meninggalkan jejak sekanekan batu itu terus menangis. Orang-orang desa mendekat, menyaksikan dengan hati bergetar. Tidak ada seorang pun yang berani berkata banyak. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, mengambil pelajaran dari apa yang baru saja terjadi sejak malam itu. Batu besar berbentuk seorang gadis berdiri di tempat tersebut. Wajahnya menghadap ke langit, dengan air mata yang membekas jelas. Orang-orang kemudian menyebutnya sebagai batu menangis, sebuah tanda abadi akibat kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Sang ibu, dengan hati yang hancur, hanya bisa berdoa sambil memeluk batu itu. "Anakku, semoga penyesalanmu sampai ke langit. Semoga orang lain belajar dari kesalahanmu, agar tidak ada lagi ibu yang tersakiti oleh anaknya sendiri." Sejak saat itu, legenda batu menangis terus diceritakan turun-temurun di Kalimantan Barat. Kisah tentang seorang gadis cantik yang durhaka, seorang ibu yang sabar namun terluka, dan air mata yang berubah menjadi batu sebagai pengingat bagi semua orang bahwa kasih sayang orang tua adalah hal yang tak boleh diingkari. Keesokan paginya, kabar tentang gadis yang berubah menjadi batu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat kejadian. Mereka ingin memastikan sendiri kebenaran dari cerita yang beredar semalam. Ketika mereka tiba, mereka terdiam.
Di hadapan mereka berdiri sebongkah batu besar yang bentuknya menyerupai tubuh seorang gadis. Wajahnya terlihat jelas, masih menyimpan ekspresi sedih, seolah-olah sedang menangis. Bahkan di pipi batu itu terdapat guratan menyerupai air mata yang membeku. Penduduk desa saling berbisik. Benar ternyata, ini akibat durhaka kepada orang tua. Cantik wajahnya, tapi kini abadi dalam kesedihan. Kasihan ibunya harus melihat anaknya berakhir seperti ini. Sang ibu duduk di samping batu itu sejak malam sebelumnya. Belum bergeser sedikit pun. Matanya sembab, wajahnya penuh duka. Ia mengusap-usap batu itu sambil berucap lirih. "Anakku, meski kau telah menjadi batu, kau tetap anakku. Aku memaafkanmu." Kata-kata itu membuat banyak orang menitikan air mata. Mereka bisa merasakan betapa dalam kasih seorang ibu, meski hatinya telah disakiti berkali-kali. Sejak saat itu, batu menangis menjadi tempat yang dihormati. Orang-orang desa sering datang untuk melihatnya. Mereka tidak hanya sekadar penasaran, tetapi juga ingin mengambil pelajaran. Para orang tua membawa anak-anak mereka ke tempat itu sambil berkata, "Lihatlah, nak, inilah akibat bila kita tidak menghormati orang tua. Jangan pernah malu mengakui asal-usulmu. Orang tua mungkin miskin, mungkin sederhana, tapi merekalah yang membuat kita hidup." Anak-anak mendengar cerita itu dengan hati bergetar. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk selalu menghormati orang tua mereka. Waktu terus berjalan, musim berganti, namun batu menangis tetap berdiri di sana. Hujan turun, panas menyengat, tetapi guratan air mata di pipinya seakan tidak pernah hilang. Orang-orang percaya batu itu masih terus menangis, meratapi penyesalan yang datang terlambat. Sementara sang ibu, meski hatinya hancur, memilih untuk tetap tinggal di dekat batu tersebut. Ia membangun gubuk kecil tak jauh dari sana. Setiap pagi dan sore, ia berdoa di samping batu, seolah berbicara dengan anaknya. "Aku tahu kau menyesal, nak. Semoga Tuhan mengampunimu. Semoga air mata ini menjadi pengingat bagi semua orang agar tidak mengulang kesalahanmu." Desa sangat menghormati ibu itu. Mereka sering datang membawakan makanan atau sekadar menemaninya. Bagi mereka, sang ibu adalah sosok yang kuat meski hidup miskin. Meski hatinya disakiti, ia tetap sabar, ikhlas, dan penuh kasih. Lambat laun, legenda batu menangis menyebar keluar desa. Orang-orang dari kampung jauh pun datang untuk melihat batu tersebut. Ada yang datang dengan rasa takut, ada yang datang dengan penuh rasa ingin tahu, dan ada pula yang datang untuk mengambil hikmah. Batu menangis akhirnya bukan hanya sekadar sebuah batu, tetapi menjadi pengingat abadi bahwa durhaka kepada orang tua akan membawa celaka. Sedangkan kasih sayang seorang ibu akan selalu tulus, meski hatinya dilukai berkali-kali. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir, karena setelahnya ada satu babak lagi yang menceritakan bagaimana legenda ini diwariskan turun-temurun hingga menjadi cerita rakyat yang tetap hidup sampai sekarang. Tahun demi tahun berlalu, musim berganti, generasi pun berganti. Namun, batu menangis tetap berdiri di tempat yang sama. Wujudnya tidak berubah. Wajahnya tetap seperti seorang gadis yang menangis dengan guratan air mata yang jelas di pipinya. Penduduk desa menjaga tempat itu dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya batu menangis bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah pengingat yang hidup. Setiap kali ada anak yang mulai membangkang atau membantah orang tuanya, para orang tua akan berkata dengan tegas, "Ingatlah pada batu menangis. Jangan sampai kau bernasib seperti gadis itu." Anak-anak pun langsung terdiam, membayangkan bagaimana mengerikannya berubah menjadi batu akibat durhaka. Cerita itu begitu kuat melekat di hati mereka, hingga mereka lebih berhati-hati dalam bersikap kepada ayah dan ibu. Tak hanya di desa itu, kisah batu menangis akhirnya menyebar ke berbagai daerah. Para perantau yang pernah mendengar cerita itu membawanya ke kampung lain. Setiap kali mereka berkumpul, cerita tentang gadis durhaka dan ibunya yang penuh kasih diceritakan kembali. Lama-kelamaan, legenda ini menjadi cerita rakyat yang dikenal luas di Kalimantan Barat. Para tetua desa selalu menekankan makna dari cerita ini, bahwa kecantikan dan harta bukanlah segalanya, bahwa asal-usul dan orang tua tidak boleh menjadi bahan malu, dan bahwa kasih seorang ibu tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, selain dengan bakti dan rasa hormat. Sementara itu, sang ibu yang dulu menyaksikan anaknya berubah menjadi batu, akhirnya wafat dalam usia tua. Namun sebelum meninggal, ia sempat berpesan kepada orang-orang desa
Jagalah cerita ini, agar generasi setelah kita selalu ingat bahwa durhaka adalah dosa besar. Biarlah air mata anakku yang membeku menjadi peringatan abadi bagi semua orang. Pesan itu pun dipegang teguh oleh masyarakat. Hingga kini, setiap orang yang datang melihat Batu menangis akan terdiam sejenak, membayangkan bagaimana seorang anak cantik bisa berakhir dalam penyesalan abadi. Batu itu tetap menangis, bukan dengan air mata yang basah, tetapi dengan guratan keras di wajahnya. Seakan-akan ia ingin berkata kepada siapapun yang melihat, "Jangan ulangi kesalahanku, hargailah orang tuamu, selagi mereka masih ada." Dengan begitu, legenda Batu menangis tidak hanya menjadi kisah masa lalu, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang akan selalu relevan di masa kini maupun masa depan. Dan begitulah, cerita ini berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan pesan mendalam bahwa kasih orang tua adalah cahaya yang harus selalu dihormati, agar tidak ada lagi air mata yang membeku dalam penyesalan.